Halo guys, apa kabar? Kembali lagi di channel kami, Desi Data. Ternyata respon orang yang menonton tentang NFT nggak sebanyak kalau kita ngomongin jam tangan ya. Ya udah, jadi harusnya kan dari video terakhir tuh hari ini mau ngomongin tentang choosing the trades atau ibaratnya apa ya, aksesoris di kalau kita NFT gitu ya. Tapi kelihatannya kita ngomongin jam tangan dulu lah. Itu nanti mungkin kita skip di lain waktu gitu. Kita akan tetap bahas sih gitu topik-topik yang lain, tapi sekarang ya kita membahas lagi tentang jam tangan lagi ya. Kita masih membahas di seputar harga jam tangan yang masih menurun ya. Anggap seperti kita seperti biasa saya ngomongnya ngobrol di coffee shop gitu. Kita analisa lah teman-teman, jadi sebenarnya apa sih yang terjadi. Dan mungkin ya di antara teman-teman yang sekarang ini lagi hold luxury timepiece gitu ya, ada rasa panik gitu, atau mungkin yang mau beli juga ada rasa apakah ini sudah paling bawah atau belum gitu. Ya kita bahas obrolan inilah. Yang pertama, sebenarnya kita pengen tahu apa sih sebenarnya sebab dari turunnya harga ini gitu. Sebenarnya kita udah tahu semua ya teman-teman, dimana market ini lagi kalut malut ya bahasanya. Crypto market crash dari 2021 all time high, masuk ke masa bearish atau crypto winter di 2022. Ketika harga Bitcoin ya, terutama Bitcoin dan Ethereum ya. Ethereum walaupun sekarang lagi naik tapi kan masih jauh dari all time high-nya gitu. Mengalami penurunan yang dalam, bahkan lebih dari 50%. Memang sejauh yang saya pernah alamin gitu, kalau jam tangan itu jarang ya, ini saya bilang jarang gitu yang turunnya tuh lebih dari 50%. Walaupun apakah bisa nggak, itu kita nggak tahu apakah mungkin di tahun ini terjadi atau tidak. Jadi yang pertama itu kan ada market crash ya. Terus juga ada krisis energi ya, dimana gara-gara perang ya, supply pasokan energi ke negara Eropa dari Rusia itu tertahan. Saya baca-baca juga konon Rusia itu juga salah satu di luar dari China ya, orang-orangnya tuh pada orang-orang yang kaya lah ibaratnya gitu. Dia juga suka dengan invest di barang-barang luxury gitu seperti jam tangan ini gitu. Nah, jadi karena adanya perang gitu, jadi demand itu atau menurunnya pembeli dari orang-orang luar itu banyak. Dan juga China kan masih lockdown ya, jadi nggak terlalu banyak orang China yang bisa ke mana-mana gitu. Jadi terutama kan China itu kan pembeli terbesar setahu saya ya, cuman nggak tahu nih kalau yang teman-teman pernah baca gitu. Konon market jam tangan itu pembeli terbesarnya itu market cap-nya itu dari negara China gitu. Dan Rusia pun salah satu eh, komunitas pembeli yang cukup bagus juga gitu. Nah, karena ini efek ini terjadi semua ya, demand menurun, ya supply makin ada karena orang-orang juga takut ya. Maksudnya bukan takut sih, lebih ke mungkin membutuhkan likuiditas gitu. Lebih baik saya cairkan dulu aja. Makanya ini membuat harga ini turun. Nah, teman-teman, yang pertama mau kita bahas tadi ya tentang sebabnya gitu. Terus efeknya gimana dong ke depannya gitu. Apakah lebih baik saya juga jual atau gimana? Nah, terus terang memang kita udah sering diberitahu bahwa em, dari awal mungkin teman-teman masuk ke dunia perjam tanganan gitu ya, dunia dunia horologi lah gitu, masuk ke luxury watch ini tuh selalu kita berinvestasi memakai uang dingin, bukan uang panas ya, bukan uang cicilan. Jadi sebenarnya kalau misalnya Anda yang pernah invest di sini dan masih pegang dengan uang dingin, ya saran sih lebih ke hold teman-teman. Jadi karena bukan, terutama kalau misalnya nggak ada kebutuhan untuk menjual gitu. Karena untuk apa ya, maksudnya gini, eh, kalau kita paksakan jual dengan harga yang lagi turun, sekarang mungkin rata-rata turun sekitar 30-35% ya, itu kurang bijak sih. Jadi dengan harga lagi segini. Tapi kalau misalnya
bagi mereka pun yang khawatir untuk masuk ke pasar ini gitu. Itu apakah this is the right time? Kita nggak pernah tahu teman-teman bottom market itu di mana sampai nanti eh, market itu udah melewati waktu ya, udah melewati waktu dalam artian ketika kita nanti tahu bahwa oh ini di bottomnya itu baru kita tahu bottomnya. Nah jadi kalau misalnya dengan sekarang sih banyak orang sih prediksi masih tetap masih turun ya. Tapi kita nggak ada yang tahu. Benar-benar kita nggak tahu. Eh, Even di pasar saham ataupun market crypto pun jarang lah ketika turun itu turun terus gitu. Biasanya walaupun di masa bearish ini ada yang namanya relief rally gitu. Jadi bahasanya nah dan bisa aja terjadi di market jam tangan ini. Jadi nanti ada relief rally dulu teman-teman. Mungkin ketika koreksi sekarang 35% nanti relief rally naik dulu gitu. Naik dulu bisa jadi sideway. Mungkin ketika nanti ada market crash lagi bisa jadi turun lagi gitu. Jadi jarang lah ketika satu pasar atau misalnya satu komoditi gitu ya. Misalnya yang naik-naik terus atau turun-turun terus. Pasti ada fluktuasi di tengah-tengahnya gitu. Seperti yang terjadi di tahun 2020 ya sampai ke 2021. Di mana pasar mobil second itu sangat turun sih. Sangat turun drastis dan parah. Tapi ternyata di 2022 itu malah mobil second itu mulai mengalami yang namanya kenaikan harga gitu. Karena susah barang ya di produksi yang barunya itu tidak mudah gitu untuk mendapatkan barang yang baru. Nah, jadi ya gini kita ngobrol analisa lah gitu kira-kira bagi teman-teman yang mau masuk atau teman-teman yang mau jual baiknya gimana sih gitu. Nah, beda lagi yang pernah saya cerita di dua video sebelumnya ya, kalau misalnya Anda udah pembeli zaman dulu yang sekarang ada untung dan Anda memang membutuhkan likuiditas ya silakan gitu. Tapi kalau seandainya memang belum membutuhkan ya nggak usah sebenarnya ya, nggak perlu gitu. Nah, terus ada yang tanya juga begini, lalu kalau misalnya pengen tetap ngambil gitu, jadi kalau pengen tetap ngambil di masa-masa beres ini lebih baik ngambil yang mana dong gitu. Ya sebenarnya kalau based on ini adalah hobi, based on ini adalah apa yang Anda suka gitu, tetap sebenarnya masuk ke barang yang Anda suka ya. Jadi misalnya gini, kalau saya pribadi kan pertama pasti milihnya dari ukuran, dari ada ya video wah udah lama sih kayaknya. Jadi what should I buy? Pasti yang pertama dari Anda suka dulu gitu. Tapi kalau misalnya tujuan Anda adalah untuk investment gitu, ya saran sih ngambil yang lebih susah untuk barang yang lebih susah gitu, bukan barang yang cuma sekedar common gitu. Maksudnya barang yang lebih cenderung tergolong rare, tergolong pada saat nanti bull market terjadi itu kita susah untuk dapetin lagi gitu di harga segitu. Jadi maksud saya tuh gini, contoh misalnya contoh zaman dulu teman-teman pengen banget ngambil Nautilus gitu, Nautilus 5711 ya, ada yang biru, ada yang sekarang kan keluar yang hijau ya. Di harga zaman dulu lebih dari 2M itu kan Anda banyak orang bahkan saya pribadi juga belum tentu mau gitu kan. Tapi sekarang ketika harganya turun di 1 koma gitu, mungkin jadi sejelek-jeleknya kalau kita ngambilnya barang yang seperti ini gitu. Lalu kalau misalnya Aquanaut juga mungkin aja yang dulu misalnya suka yang white gold blue ya, white gold blue. Dulu mungkin harga mencapai 2 koma juga gitu, hampir 2 lah. Sekarang bisa jadi cuman 1 gitu. Nah, mungkin ini saatnya gitu juga untuk Audemars Piguet ya, AP gitu. Jadi beberapa AP pun Royal Oak mungkin dulu harganya wah mahal sekali, sekarang udah di bawah 1 bahkan mendekati ke angka 600-700 gitu ya. Ada yang tadinya udah 1 koma gitu. Ya mungkin itu adalah pilihan yang at least lebih safe lah gitu untuk Anda ambil gitu daripada Anda fokus ke barang-barang yang cenderung tergolong common atau misalnya biasa gitu. Kalau misalnya Rolex ya mungkin lebih ke
Daytona John Mayer dulu udah hampir 2 ya, sekarang 1,2 gitu. Ya mungkin itu adalah barang yang layak Anda invest gitu. Atau misalnya Panda gitu. Eh, Dulu mendekati bahkan lebih dari 800 ya. Sekarang eh, bisa di angka sekitar 500 bahkan ke bawah gitu kalau untuk yang second. Nah, itu mungkin barang yang perlu Anda consider, teman-teman. Itu sih, teman-teman. Jadi kalau misalnya ambil yang mana gitu ya, ya itu sih. Dan contoh yang cukup menarik gitu ya, seperti kayak Hulk kan udah discontinue ya, atau OP kan ada yang warna merah, ada yang warna kuning, ada yang warna blue Tiffany ya. Ketika di discontinue kan harganya melambung tinggi tuh, mereka bertiga itu melambung tinggi. Sekarang udah mengalami penurunan mungkin sekitar 35%, mungkin 30-35%. Walaupun ini OP gitu ya, tapi kan udah di discontinue ya. Dan misalnya contoh salah satunya yang Blue Tiffany ya, yang paling hype lah gitu. Kenapa hype? Karena kan ada temennya Nautilus Tiffany collaboration. Nah, jadi di saat bear market ini mungkin Anda bisa ngambil barang-barang yang cukup unik seperti ini, yang secara rarity itu lebih tinggi lah daripada barang rata-rata. Karena untuk OP yang berwarna-warni ini pun cuman 2 tahun ya produksinya. Setelah itu kan discontinue. Jadi ada yang warna coral red, yellow, sama blue Tiffany. Kalau blue Tiffany itu cuman yang 41 mm yang discontinue. Kalau yang coral red sama yellow itu 31, 36, 41 semuanya discontinue. Lalu apalagi ya? Misalnya contoh dulu Anda misalnya udah pengen ngambil Vacheron, misalnya Vacheron Constantin Blue itu nyampe 750 ya. Sekarang mungkin di 500-an atau bisa mungkin ke bawah gitu. Ya mungkin ini the time untuk Vacheron Constantin Overseas bisa di kop lah gitu ya bahasanya. Ya itu sih, jadi lebih ke pembahasannya di masa-masa bear market. Kalau misalnya tetap pengen ngambil gitu ya, one of the suggestion adalah ngambil yang secara rarity itu ya lebih tinggi lah daripada rata-rata. Dan itu kan walaupun itu semua yang saya sharingnya itu barang-barang cenderung biasa ya. Jadi kalau yang lebih rare lagi banyak gitu, mungkin para reseller atau para kolektor jauh lebih tahu gitu. Yang misalnya cuman limited edition berapa pieces dan lain-lain. Itu aja sih paling penjelasan hari ini. See you in the next video.